Assalamualaikum Ustaz, Wabarakatuh. Apakah boleh berkorban tapi uangnya menghutang dari orang? Dua kondisi. Ya, dua kondisi. Kondisi pertama, jika utang itu utang terbatas yang sekiranya ya ada tempo untuk bisa membayarnya dan itu telah diprediksi sebelumnya, dihitung. Ya, dengan contoh begini misal. Biasanya gajian tuh tanggal 25, ya kan? Nah, kemarin tanggal 23 ya itu sudah mulai ya siap-siap misalnya untuk bisa kurban. Sementara gajian tanggal 25, Anda prediksi nih dengan hitungan yang biasa rutinitasnya tanggal 25 gajian, tapi penyediaannya dari mulai tanggal 23 misal ya. Nah, karena Anda melihat bahwa ada potensi bayar ya dan ini rutin biasa terjadi, anggaran sudah ada, itu sah-sah saja Anda kalau mau minjam. Ya, dengan cara juga memberitahu kepada keluarga bahwa ini saya minjam, ya kemudian nanti insya Allah kita bayarkan dari sini, dari hasil yang biasa bulanan kita dapatkan. Penting untuk menyampaikan kepada keluarga, karena kan kita tidak tahu kapan kita wafat. Boleh jadi tanggal 24 wafat, kan? Atau 23-nya bahkan wafat. Jadi keluarga tahu ketika uang itu datang, nah ada hak kemudian utang yang bisa dibayarkan. Itu tidak ada masalah jika memang dengan izin Allah diketahui bahwa hari tertentu uang akan diterima untuk dibayarkan. Tapi kalau kondisinya menyulitkan, maka tidak ada paksaan dalam menunaikan ketentuan syariat dalam agama dan tidak boleh memberikan beban. Ya, awas hati-hati, agama datang memberikan kemudahan, bukan beban. Ya, banyak dalilnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak bisa seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di luar kadar kemampuannya. Inna ma'al usri yusra. Di balik segala kesulitan selalu ada kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Artinya kalau ada orang memaksakan diri mencari yang sulit di sini, maka dia telah menyalahi kehendak Allah Subhanahu wa taala dan itu maksiat. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam menunaikan syariat dalam agama. Ya, karena itu jangan sekali-kali misalnya untuk korban nih karena setahun sekali saya pengen minjam dulu. Ya, pokoknya bayarnya gimana terserah nanti. Jangan. Itu bahkan menyalahi nanti satu ketentuan yang bisa berakibat fatal. Ya, ada ketidakmampuan untuk membayar menjadi persoalan serius nanti ke depan. Ya, bayar hutang hukumnya wajib. Ya, sedangkan Anda berkorban sunnah muakkadah, wajib di atas sunnah. Bagaimana kemudian Anda mendahulukan yang sunnah sementara menyalahi atau melampaui yang wajib hukumnya jika memaksakan untuk meminjam tadi. Ya, karena itu lihat kondisinya. Jika memungkinkan, alhamdulillah. Jika tidak memungkinkan, tidak dipaksakan, tapi berusaha untuk berazam, bertekad, satu saat bisa berkorban. Ya, atau Anda misalnya menjual sesuatu yang kebutuhannya sudah sekunder atau tersier. Ya, kebutuhan kedua, ketiga, yang bukan kebutuhan pokok lagi. Ya, Masya Allah misalnya ini kan aneh-aneh sekarang, aneh-aneh luar biasa. Ya, musim handphone pada beli handphone, musim batu cincin pada beli cincin, nggak lihat harga. Musim sepeda pada beli sepeda, musim kurban kok yang dibeli tusuk sate sama arang. Ya, harusnya kan yang dibeli hewannya. Ya, kan aneh ini. Ya, jadi kadang-kadang dunia itu cepat untuk direspon, tapi urusan akhirat nggak masuk logika gitu. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Jika saya berkorban sapi patungan dengan tetangga 7 orang, apakah bisa saya niatkan untuk keluarga? Bisa. Bagian Anda niatkan misalnya untuk keluarga, boleh. Ya, misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk sapi dan unta 7, untuk kambing cuma 1 saja. Ya. Jadi kalau Anda berniat misalnya dengan tetangga 7 orang, siapa saja? Pak Ahmad, Pak Asep, Pak Hasan, Pak Husain, misalnya kan, Pak Hudori dan sebagainya, 7 orang, Anda masuk di situ. Ya, Anda boleh misalnya niatkan bukan untuk Anda, misalnya untuk keluarga besar atau keluarga Anda. Ya, keluarga Adi Hidayat masuk di situ, maka satu bagian itu mencakup keluarga saya di situ. Ya, Allah Ta'ala alam bis-shawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya berniat hendak berkorban untuk keluarga besar saya, seekor kambing di negara lain seperti Syria, apakah boleh jika saya tidak memberitahu mereka tentang niat berkorban ke atas saya dan mereka? Terima kasih. Semoga Allah meridai segala usaha Ustaz dalam memberi ilmu pada ummah. Amin. Semoga Allah muliakan Anda dan keluarga besar Anda. Untuk korban, kalau untuk masyarakatnya tidak harus Anda beritahu, tapi untuk pemotongnya Anda harus sampaikan. Ya, karena ketika dipotong itu kan nanti akan dibacakan
oleh yang akan memotong itu, menyembelih itu. Ya, kalau niat tuh hubungan Anda dengan Allah. Ya, Anda sampaikan, ya Allah, saya pengen korban ini, dan ini niat membedakan dua hal. Satu, ibadah dengan rutinitas. Ketika Anda niatkan jadi ibadah, ketika tidak diniatkan jadi rutinitas. Contoh paling gampang, ya, Anda mau makan diniatkan misalnya untuk ibadah, maka menjadi ibadah. Nanti itu akan jadi nutrisi untuk menguatkan ibadah, bisa membuat Anda kuat untuk sholat, kuat untuk baca Quran. Tapi kalau tidak diniatkan ibadah, tidak Anda doa atau tidak Anda niatkan karena Allah, Anda gak baca bismillah misalnya, atau doa untuk makan, maka seketika jadi rutinitas saja. Maka energi dari makanan itu hanya akan menjadi penguat dalam urusan dunia. Untuk ibadah sulit dia menjadi kekuatan, karena itu bisa jadi malas untuk sholat, malas untuk baca Quran. Ya, yang kedua, niat itu untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Anda mau sholat zuhur dengan asar, apa bedanya? Kan sama-sama 4 rakaat. Selain waktu, ya niatnya. Waktu bahkan bisa berkumpul kalau jamak takdim, jamak takhir, sama-sama di waktu yang sama. Yang membedakan apa? Niatnya. Pun demikian dengan korban ini, ketika Anda mau meniatkan apakah ini korban atau akikah, Anda niatkan korban, maka Anda niatkan niat hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk membedakan itu maksud nanti ketika disembelih, maka Anda sampaikan kepada penyembelih, ini korban atas nama si fulan. Karena itu Nabi ketika beliau berniat untuk berkorban, kemudian melafadzkan proses pengorbanannya, ya, dengan mengatakan Allahumma hadza min Muhammad, Allahumma laka hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Disebutkan dari si fulan, ya Allah, korban diniatkan dariku untukmu ya Allah, ini dari Muhammad, keluarga besar Muhammad dan umat Muhammad SAW. Karena itu ketika Anda menitipkan kepada penyembelih tertentu, maka penyembelih itu akan mengatakan korban dari si fulan, korban dari si fulana, korban dari keluarga fulan. Ya, Anda tidak harus bikin spanduk misalnya atau status di media sosial, hari ini alhamdulillah berkorban untuk syariah. Tidak harus demikian, cukup Anda sampaikan kepada panitia korban, maka mereka yang akan bacakan. Dan semoga, saya yakin ini adalah usaha untuk menjaga niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua itu diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sementara waktu, teman-teman sekalian, ini yang disampaikan. Satu lagi nih, ya, satu lagi ini yang sering terjadi. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh disingkat, boleh, ya. Kalau terlalu banyak mengetik, tapi kalau diucapkan akan lebih bagus disampaikan umum, ya, lengkap. Assalamualaikum, dan jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sebetulnya disingkat juga, terutama dalam tulisan WhatsApp, ya, atau SMS. Anda ingin ketik, kalau terlampau panjang situasi darurat misalnya, Anda tulis salam, boleh. Itu singkatan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ditemukan di Quran? Misalnya di Quran surah ke-51, ya, di ayat ke-24, ya, dan seterusnya sampai 30, kisah Nabi Ibrahim yang kedatangan para malaikat. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Pernahkah Anda dengar, ya, kisah tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim yang kemudian datang dimuliakan, ya, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ya, ketika mereka datang bertamu mengucapkan salama, ya, assalamualaikum. Qala salam, dijawab oleh Nabi Ibrahim salam. Jadi assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh ada singkatan, ya, cuma dalam pengucapan akan lebih bagus jika disampaikan sempurna. Bagaimana hukum berkorban dengan cara arisan, Ustaz? Tiap tahun arisan dikocok dan yang keluar itu yang berkorban. Jika yang dimaksud dalam arisan ini kemudian memenuhi unsur untuk berkorban, jumlahnya misalnya tepat, ya, untuk kambing atau untuk sapi, boleh-boleh saja, karena ketika keluar nama itu, harta itu sudah milik dia. Cuma dengan catatan, karena milik itu kan terikat dengan iuran, ya, maka dia pun harus memenuhi iuran selanjutnya. Misal berkorban 7 orang nih, ya, terus arisan 7 orang itu nabung kan selama setahun misalnya, nabung keluar si fulan, ya, untuk satu bagian misalnya, ya, kambing kah atau sapi kah, sah hukumnya untuk keluar, karena ketika keluar uang itu milik dia, sudah jadi milik penuh. Nah, cuma persoalannya dia pun harus membayar lagi nanti untuk iuran berikutnya. Jangan sampai kemudian dia ambil itu, besoknya dia nggak ikut bayar lagi. Nah, itu persoalan serius, ya, itu tidak dibenarkan yang demikian. Baik, tapi kalau Anda misalnya mau lebih bagus begini, kenapa tidak korban 7 orang, ya, dengan cara iuran tadi, itulah namanya arisan misalnya kan, 7 orang iuran atau Anda sebut dengan arisan, nanti dikeluarkan dulu harganya. Misalnya 7 untuk satu sapi, ya, atau satu kerbau misalnya. Keluarkan harga kerbau sapi berapa sekarang? 21 juta. Bagi 7 orang, berarti 3 juta. Lalu dalam 3 juta ini dibagi misalnya 12 bulan, ya. Anda keluarkan tuh.
3 juta dibagi 12 bulan. Anda iuran misalnya, ya per bulan Anda keluarkan sekian, per bulan Anda keluarkan sekian, per bulan Anda keluarkan sekian. Jadi sampai kemudian di akhir mendapatkan satu orang 3 juta rupiah. Kan nggak banyak tuh. Kalau sebulan misalnya dikeluarkan sekitar 250.000 ya per bulan. Ya 250.000 taruhlah paling banyak 300.000 sehingga ada 3.600.000. 300.000 dibagi 30 jatuhnya berapa? Ya kan sedikit kan? Ya kan? Ya cuma 1.000 rupiah sehari, 1.000 rupiah sehari, 1.000 rupiah sehari. Ya 1.000 rupiah, 1.000 rupiah, 1.000 rupiah. Kemudian sampai dengan 10.000 rupiah ya, 10.000 rupiah kemudian kali 30 300.000 dapat, dan itu bisa dikeluarkan selama setahun. Jadi begitu dapat setahun 21 juta lebih bahkan dengan 600.000-nya ya, lebih di situ bahkan bisa jadi dapat 22 juta sekitar 800.000 ya, 22 juta 800.000, 21 jutanya untuk sapi, 1.800.000-nya untuk misalnya biaya potong, plastik dan sebagainya. Jadi ketika dapat itu selama setahun untuk Anda 7 orang yang iuran tadi, itu sah dilakukan ya. Dan itu sangat memudahkan, sangat memudahkan. Nah, coba deh yang suka merokok tuh, coba aja simpan ya uang itu, alihkan untuk kurban, dan saya punya keyakinan insya Allah gitu itu bisa lebih bermanfaat. Coba Anda merokok untuk diri pribadi Anda, kalau 20.000 untuk Anda saja, 20.000 itu berikan pada istri Anda. Istri Anda akan robah itu jadi masakan, jadi makanan. Anda 20.000 merokok hanya untuk Anda saja, tapi Anda kasih istri Anda jadi untuk keluarga besar. Anda bisa kebayang nggak? Jadi siapa yang egois selama ini? Anda sendiri kan yang gunakan itu untuk diri Anda. Sementara kalau Anda berikan kepada istri, jadi untuk makanan bersama gitu. Dan berapa yang bisa menikmati itu? Mohon maaf kalau kalimatnya agak kurang berkenan, tapi itu sekedar kita untuk berpikir jadi lebih maksimal gitu ya. Mungkin bagi sementara orang nilai tertentu itu sangat berharga. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Semoga Allah ampuni ya, kita semua. Saya kira itu teman-teman sekalian. Kalau ada yang kurang berkenan atau tidak tepat, mohon bisa merujuk kepada keterangan ulama-ulama lain yang insya Allah pendapatnya lebih baik, lebih mendapat petunjuk dari Allah, dan silakan amalkan dengan sebaik-baiknya. Dan kalaupun ada kebenaran itu dari Allah dan Rasulnya, kalau ada kesalahan itu dari saya pribadi, mohon dimaafkan, dan semoga Allah membimbing kita senantiasa lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.